Bercerita. Sehat, aman aja. Sekarang kerja, ngeband, apa lagi? Main, pacaran. Pertama kali kenal musik tuh pas kecil sih. Dari orang tua, dari ayahku yang mungkin musik-musik dari dia tuh beberapa masih masih saya dengar sampai sekarang gitu. Jadi awalnya dari orang tua sih tahu musik. Terjun ke dunia musik itu berarti pas dari SMA. Waktu di Palu tuh diajakin ngeband Kids at Play namanya sama si Oteng, sama si Andi Cola. Si Cola itu si awal terjun ke dunia musik awalnya, main band di situ. Berarti Kids at Play ini band pertama? Band pertama, dan belajar banyak juga sih di situ buat live dan segala macam dan recording. Di Kids at Play main bass, walaupun waktu itu belum punya bass sih, jadi minjem. Kayaknya basis kedua deh, soalnya waktu itu Cola kan yang basisnya, terus Cola ke gitar, si siapa yang cabut ya? Pokoknya gitarnya cabut, Cola pindah ke gitar, saya masuk jadi bass, jadi basser. Kids at Play berarti dari kelas 2 SMA ya, 2 SMA pas 1 SMA sampai lulus SMA aja udah. Lulus SMA, setahun sempat nganggur tuh gara-gara belum pengen kuliah. Setahun nganggur berarti kayak 4 tahun sebelum pindah ke sini. Yang menyenangkan waktu itu gara-gara apa ya? Nanti waktu itu emang masih muda-muda semua sih. Kayak si Cola, Poteng, Eko masih pada muda-muda semua. Terus di Palu juga waktu itu masih banyak acara, jadi sangat menyenangkan bisa main sama mereka, bisa kenal panggung-panggung, terus dari situ juga bisa kenal orang-orang musisi di Palu. Gitu. Skena musiknya waktu itu sih masih biasa, masih baik-baik aja ya. Kayak tiap minggu kayaknya ada acara gitu. Tiap minggu ada acara, terus kalau nggak manggung ya paling nonton temen manggung. Dan kayak dulu masih fun banget sih di Palu tuh buat acara-acara musik. Festival juga masih banyak. Lab School. Oh, Lab School. Nah itu pokoknya di situ deh. Tapi lupa acara apa tuh. Pokoknya di situ acara. Ramai juga sih waktu itu, hujan lagi. Ada tuh? Ada di box juga. Gitu. Nah itu Kids at Play. Kids at Play itu bikin video klip. Saya masih SMA waktu itu. Masih SMA, terus video klip Kids at Play dikumpul dengan dana yang seadanya. Kayak patungan sih itu, seband. Pakai dibantu sama si Ufik dari Buta Warna House waktu itu. Sebenarnya dulu lumayan ini sih, lumayan rada beda nih, kayak dengerin punk rock, terus satu sesi juga masih dengerin popan itu sama si Polo, punk rock sama si Eki dan teman-teman kayak Rancid. Kalau punk rocknya Rancid, NoFX, kayak gitu-gitu sih. NoFX,
Blink panggung bukan sih? Nah, kalau popang-popangnya Story So Far, Neck Deep, gitu-gitu. Baru sampai situ doang sih. Mempengaruhi sih, banyak sih kalau di Palu skateboarding itu, soalnya mempengaruhinya tuh lebih dari anak-anaknya. Kayak anak-anaknya dengerin apa, jadi aku kayak penasaran kan dengerin gitu, jadi ikutin abang-abangan Palu skateboarding. Dan dulu sempat main skate? Sempat, tapi cuman bentar doang sih. Kayak cuman ya paling belajar oli doang. Pernah beli papan juga, tapi nggak sampai serius. Gak bakat kayaknya. Tuh, itu dia. Mungkin, tapi mungkin juga enggak, soalnya di luar itu saya juga main sama anak-anak ini ya kan, teman-teman gua kalau skateboarding semua, terus tiap mereka bikin acara bantu-bantu juga. Jadi mungkin poster nggak poster sih. Awal terbentuk itu 2019 akhir sih. 2019 akhir. Itu tuh aku awal ketemu Kevin. Kevin tuh gitaris aku. Dia ngajak aku awalnya buat bikin band. Ketemu Kevin itu di gigs di suatu bar di Bandung. Waktu itu nonton Odd Man Out. Yang kenalin kalau nggak salah Coro deh. Kevin kenal sama Coro. Ini Kevin dari Mimiti, karyawan Mimiti. Terus dia ngajakin follow-followan kan. Kayak berapa minggu kemudian Kevin ngajak main band. Dia nanya bisa main alat nggak, Mike? Alat apa, Vin? Ya jawabannya bisa main bass. Pernah main bass juga. Terus ya udah dia ngajak coba bikin band deh. Hardcore-hardcorean. Peralihan dari bass ke vokal itu berarti pas di Blitz sih. Soalnya di Blitz sempat bass juga. Cuman waktu itu vokalis yang Blitz yang lama keluar kan. Nah, bingung nih nyari vokalis. Kata si Kevin, udah lu coba aja dulu ngisi vokal, soalnya sebelumnya di lagu-lagu Blitz aku udah pernah kayak ngisi beberapa part teriak-teriak scream gitu loh. Dan sama si Kevin suruh nyoba dulu. Taunya pas nyoba bisa sih sekarang. Gitu deh. Kalau Blitz tuh kebanyakan biasanya dari apa ya, band-band Triple B gitu, USA. Tapi awalnya tuh pengen bikin kayak Trap Under Ice. Terus dulu tuh pengen juga kayak Candy. Makanya awalnya kayak situ deh, Trap Under Ice, Backtrack, gitu-gitu, hardcore-hardcorean gitu. Baru sekarang kayaknya baru masukin unsur-unsur dari old school-annya kayak Metallica gitu-gitu. Ada metal thrash-nya gitu. Kalau sampai sekarang sih yang diangkat dari Blitz itu masih banyakannya gara-gara yang bikin vokal aku ya. Masih seputar keresahan-keresahan dalam diri aku sendiri aja sih. Yang aku tuangin dalam liriknya. Jadi belum buat ngangkat suatu isu yang berat tuh belum kira. Di lagu yang kemarin EP tuh satu lagu yang Sacred Space, Treat the Disease. Terus kesininya udah sama aku semua sih yang bikin liriknya. Sebenarnya berat sih harusnya, berat banget. Soalnya kayak ya harus bisa nahan ego sendiri. Jadi kayak ya harus bisa nge-spare ego biar bisa dengerin teman-teman yang lain juga kalau jadi vokalis.
dan kayaknya harus bisa membawa band ini juga sih, soal vokalis kan yang paling dilihat ya. Tuh. Sebenarnya nggak pernah, kalau Blitz tuh fashionnya nggak pernah dibentuk sih, emang bawaan dan personalnya juga. Emang di luar Blitz dunianya tuh berkecimpung di dunia fashion dan clothingan kalau di Bandung ya. Itu jadi ya mereka sadar nggak sadar juga membawa kebiasaan mereka di luar ke Blitz juga sih. Jadi ya katanya fashionable aja padahal biasa aja sih. Kalau menurut saya sih sangat berkaitan ya. Soalnya kayak fashion band tuh harusnya sama sih. Soalnya kan lu ngeband pengen dilihat orang banyak dan caranya ya salah satunya itu dengan fashion. Hardcore hypebeast tuh gimana maksudnya? Mungkin dilurusin aja kayak hardcore hypebeast tuh mungkin mereka orang-orang yang nggak tahu tuh nyebutnya kayak orang yang main hardcore terus penampilannya kayak fashion gitu-gitu. Ya, sebenarnya apa ya? Aku juga nggak pernah ngambil pusing dan ngambil apa soal itu sih, kayak ya udahlah kalau ya lu main hardcore terus kayak lu juga suka fashion, ya udah sih. Apa? Lagian kenapa harus ke hypebeast juga kan banyak ada high snobiety juga gitu-gitu. Media ya, hypebeast kan media ya. Makanya ada sih, kayak dulu pas masih sekolah tuh ya masih punk rock, punk-punkan gitu lah, popang masih dengerinnya sampai situ. Terus mulai pindah ke Bandung kayak mulai banyak nih referensi, kayak mulai dari hardcore, hip hop segala macem, musik-musik elektronik, ya lumayan berubah sih dan berkembang juga kayaknya. Ya Blitz tuh band hardcore yang dalam musiknya tuh diselingi riff gitar yang groovy dan ada metal-metalnya lah di riff gitarnya ya. Dan ada juga sedikit Deftones di vokal. Rasanya apa ya? Biasa aja sih, orang kayak aku juga menjalani hari-hariku seperti biasa, kayak nggak ada yang spesial. Cuman ya senang aja kayak tiap manggung mungkin yang nonton banyak gitu. Jadi kayak euforianya bisa lebih ini lagi sih tiap manggung tuh. Hal absurd kayaknya banyak sih, kayak mulai dari tour tuh sempat hampir kecelakaan, kayak di mobil pas turun nabrak ban, tiba-tiba ada ban di tengah tol gitu-gitu, ada ban truk di tengah tol, untung nggak keguling mobilnya. Dan apalagi yang aneh-aneh ya, sejauh ini sih kayaknya itu sih yang paling goks. Dan di luar itu mungkin dari orangnya ada yang bela-belain nonton Blitz dari luar kota nih, misalnya Blitz main di Bandung, ada orang dari Jawa Tengah bela-belain nonton di Bandung, itu kan kayak suatu pencapaian sih. Kalau buat Blitz sendiri tuh penting banget sih, soalnya kayaknya sekarang Blitz tuh pemasukannya paling gede itu dari merchandise, kayak sampai bisa bikin record album kemarin, terus bisa beli alat-alat buat temen-temen, buat anak-anak Blitz. Itu kayaknya masih dari merchandise sih gedenya. Jadi kayaknya ngaruh banget buat band yang misalnya lu nggak
berada di naungan siapa-siapa tuh ngaruh banget sama Sendex. Mandiri. Idenya tuh awalnya dari si Kevin dan Fai itu basis dari Cults Club. Kan dia sama Cults Club juga temenan ya. Jadi ada obrolan tentang gimana nih kalau bikin split tapi yang genrenya rada-rada jomplang nih. Ya, dari situ sih awalnya. Sebenarnya iseng-iseng doang awalnya, cuman makin kesini makin serius dan jadi deh itu intermezzo split sama Cults Club. Dari segi teknis mungkin susah ya, dan makanya kemarin tuh kan si Bliss tuh udah ada lagunya udah jadi, dan pas si Cults Club juga menginisiasi buat bikin split itu, si Cults Club baru bikin lagu tuh di situ. Nah gimana ya biar splitnya ini ada ininya nih, ada benang merahnya lah antara dua band ini bisa disambungin. Dibikinlah itu si intermezzo sebagai apanya ya, sebagai transisinya di antara dua genre yang berbeda ini gitu. Jadi teknisnya kayak gitu sih. Kalau skena hardcore masa kini kayaknya udah semakin ini sih, udah semakin yang saya lihat ya, kayak udah semakin melebar dan meluas gitu. Terus orang-orangnya udah pada membuka mata kayak ini ternyata ada band ini nih di sini gini. Jadi yang tuanya juga tua dan muda kayak sekarang udah semakin berkesinambungan gitu. Dan ditambah lagi kayak adanya records yang menaungi band-band underground kayak di sini kayak Disaster, Rida, Oblivion gitu. Jadi kayaknya skena hardcore sekarang dan band-band hardcore aman-aman aja sih. Kayaknya pas ada sih pasti perbedaannya, kayak album tuh kita bikin recording tuh 2020 dan waktu itu juga bikin EP maksudnya 2020, recording rilisnya juga. Dan bikin EP itu awalnya cuman bikin buat for fun doang. Jadi kita tuh nggak tahu kalau si Blitz tuh bakal jadi serius ini awalnya. Cuman jadi kayak buat album tuh perbedaannya sama EP pasti ada, kayak di album tuh kayak lebih dipikirin sekarang si musiknya, si teknisnya gimana gitu. Kayak mungkin kalau buat album sekarang kalau bisa saya bilang sih lebih dewasa lah daripada EP yang kemarin. Perbedaan besarnya tuh sebenarnya kalau di Bandung lu main band ya mau nggak mau bakal kesininya bakal lebih serius sih. Kayak lu harus ngatur mulai dari kedisiplinan dan segala macam teknis gitu-gitu, emang harus profesional sih. Kalau di Palo kan kemarin tuh ngeband cuma buat ya udah fun-fun aja. Jadi bedanya itu sih, perbedaan besar. Planning udah ada, beres album tuh udah ngerencanain buat planning tour. Mungkin anak-anak sih pengennya tour Asia Tenggara ya, tapi semoga lancar sih. Dan semoga aman-aman aja sih sampai tar beres album keluar. Perbedaannya tuh dari apa ya, mungkin dari crowdnya kalau Popang tuh kalau yang kemarin ngeband sama Kisah Kawan tuh crowdnya mungkin kayak banyak yang diem gitu paling seneng. Kalau sekarang hardcore tuh wah lebih seru dan banyak goyang-goyangannya dan crowdnya sampai violence gitu sih, serunya itu. Dan hardcore
buat saya sendiri mainnya lebih capek sih daripada Popan. Harus teriak-teriak dan segala macamnya gitu. Hai guys. Semoga di Palu tuh siklus gigs di Palu bisa kembali ke zaman-zaman tahun 2000 berapa sih yang lagi rame-rame tuh. 14 ke atas ya. 14 ke atas tuh. Semoga acara makin banyak sih di Palu biar industri kreatifnya tetap jalan dan banyak anak-anak yang pengen ngeband juga bisa menyalurkan hobi dan kreativitas mereka di acara-acara. Terima kasih. Thank you Ajus dan Rain. Bring archive history. Baca Cerita